Lanjut ini. Oke. Ini Kemana sih dulu? Iya. Ini kan sudah cerita panjang tentang perjalanan Mas Edi dari awal gitu ya, karir dan lain sebagainya, nyambung ke episode yang sebelumnya. Lah tentang tema yang hari ini, Oh iya. Cinloknya ini penasaran saya. Ini gimana cerita awal? Akhirnya kan alhamdulillah Mas Edi habis dari beberapa pekerjaan di luar, kok yo pinter gitu balik lagi ke sini. Nyari jodoh. Pas tepat ada anak baru Fatma yang cantik itu. Oh, luar biasa. Kok ngerti, kok pas ya momennya. Iya. Nah, itu Gimana Mas Edi? Boleh ceritanya? diceritakan gimana awal bisa ya bertaruh, perkenalan dengan perkenalan. tapi dengar-dengar itu juga ada drama teknisi juga. Ya, ini seperti apa? Jadi awalnya itu waktu pulang Jumatan. Kalau Jumatan dulu kan di Alfala karena di relay itu kan. Setiap peralatan taruh sana. Istri saya itu ngantornya di sana di Alfala. Bukan di digital marketing di Citarum. 19. Mampir biasanya. Mampir, naruh alat dan sebagainya. Loh, kok ada yang bening? Wow. Lah itu peka. Peka ya. Iya. Hati. Peka. Kok ada yang bening? Ini harus segera diselamatkan gitu kan. Niat baik tapi bukan bening terus digodain enggak, Iya, tapi niat baik langsung ke orang tuanya. Terus gimana? Terus gimana itu, Mas? Nah, nggak tahu mungkin sudah takdirnya ya. Jadi Mbak Fatma itu laptopnya rusak. Wah, ini Nggak dibuat-buat akhirnya. Ya. drama teknisi. Iya. Kayak cerita sinetron ini. Laptopnya rusak, diperbaikin ke saya. Kok bisa merbaikinya ke sampean tuh dia dapat rekomendasi dari Ya saya? dari teman-teman di Citarum. Ke Mas Edi aja. Iya. Pintar. Ya Allah, langsung ini. Kesempatan ini Masuk kandang. masuk kan. Peluang ini. Terus gimana? Itu peluang. Iya, awalnya sebenarnya cepet sih, cuman Jangan lama-lama. No. iya. Proses kok sinetron ya. Ini butuh waktu yang lama, Pak. Biar bisa komunikasi. Iya. Biar chat-chatan. Ini kalau diganti ini habisnya segini. Lu Mas kok bisa? Ya coba ini saya perbaiki dulu gitu. Coba saya akali dulu. Iya, kayak gitu kan biar tumbuh gitu kan rasa kepercayaan gitu. Masya Allah. Terus. Ya, akhirnya harusnya itu harus beli casing atau berapa karena sengkleh gitu loh Mas bukaannya. Engsel ya? Engselnya itu. Tahu engsel? Tahu lah. Kita bapak-bapak tahu. Oh, itu kan saya punya temen teknisi juga yang punya banyak ragam engsel itu. Akhirnya saya pilih nemu, nggak usah beli, cocok nggak usah beli. Waktu selesai berapa Mas? Nggak usah. Berjasa banget. Udah Mbak bawa aja. Saya ini kan buat teman kantor juga. Gitu. Alasannya gitu Mas. Luar biasa. Double kill. Hasilnya saya berharap, bukan berharap dananya apa, berharap Hati. betul. Terus gimana kalau dari situ? Ya akhirnya berlanjut kemudian saya ditanyain Sotaris. Sataris itu siapa? Melalui berarti ya. Ya. Ditanya melalui. FBI dulu. Ustaz Aris itu siapa kan pasti tanya. Ustaz Aris. Mas Aris beda sama Sataris. Beda. Jangan ngomong Mas Aris. Biasa. Ini Aku Ustaz. kan memecah konsentrasi. Jadi Ustaz Aris itu juga di Suara Muslim salah satu leader kita. COO ya, COO di Suara Muslim dan juga di Geria juga beliau ya. Iya. Oke. Beliau Lanjut. juga orang kepercayaannya Pak Irwit. Betul. Yang salah satu yang di coaching ya seperti yang Iya, tadi kan. iya. Dulu itu silangan saya, Sotaris, Pak Irwit. Kemana-mana bertiga. Iya. Oh, leader ini berarti. MID dong kemana-mana bertiga. Oh iya. MID versi old. Ini kapan-kapan Pak Irwit, Mas Edi sama Ustaz Aris. Oh iya. Wah, enam berarti. Oh, MID old, MID Yang Enggak. Lanjut. Kemana-mana ini. dari mana tadi? Lanjut ditaruh. Oh, Pak Sotaris. Saya tanyain, kamu tuh kapan menikah? Sudah banyak calon apa belum? Kalau belum, saya carikan. Saya bilang, sebenarnya ada, Pak. Kamu suka sama siapa? Suka sama ini. Yang benar kamu? Iya, Ustaz. Ya udah, tak bilangkan dulu.
Nah, Mbak Yanti, saya tanyain, Mbak, saya kan kalau menikah itu kan mencari, karena saya nggak punya orang tua ya, bapak ibu saya sudah meninggal, ya Mbak Yanti sebagai sama ya. Yang- Masih sama-sama ada. Terus saya minta apa ini? Minta kayak Restu. bukan restu, Doa. pandangan gitu loh. Pendapat. Siapa sih Mbak yang di kantor kira-kira sampean menjadi apa ini? Menantu idaman gitu kan. Oh, iya. Ini. Dan yang pertama itu ya isi saya itu, yang dan nomor pertamanya berarti Mbak Yanti. Yanti sudah lihat seneng sebenarnya sama Mbak. Belum tahu. Nah, ketika saya sudah digadokkan sama Ustadz Haris itu. Digadokkan. Iya, ditaruhkan ya. Nah, itu Mbak Yanti gini, kamu jangan main-main, Ed. Karena kamu tahu sendiri kan. Kamu itu siapa, Fatma itu gimana gitu kan. Fatma S1, ITS. Nah, saya kan S3, SD, SMP, STM gitu kan. Jadi ya kamu harus sadar. Ya, saya sih gini, ya sadar sih Mbak, tapi insya Allah kalau untuk pendidikan oke saya kalah, tapi untuk pengetahuan saya masih bisa nyusul gitu loh. Tuh. Dengerin, oi. Jangan minder di awal. Iya. Gitu ya. Tuh, itu oi. Kayak gue. Kalau Dani kan sudah tinggi ya, Pak. Iya, S2. Tapi barangkali dia nyari yang S3. Terus gimana? Itu akhirnya ya kalau masalah pendidikan oke lah saya kalah gitu. Kalau yang lain ayolah boleh diadu kalau gitu saya. Akhirnya ya sudah terserah kamu. Yang penting kamu kalau terjadi apa-apa misalkan nggak jadi atau gimana, kamu harus kuat gitu kan. Misal ditolak gitu. Iya kayak gitu. Dan beneran Mas. Ditolak. Iya awalnya. Ditolak. Turun sih. Ternyata ditolak. Dani ditolak satu kali itu mundur. Mas Edi sampai punya anak loh sekarang ini. Awalnya ditolak. Awalnya ditolak. Gimana terus? Saya ke rumahnya Ibunya lah. Iya, jadi di mana Kediri. Kediri. Jadi itu Sendiri sama sendiri. sendiri. Kalian ditanyain, kamu berani nggak sendiri sama saya? Saya berani sendiri. Yakin kamu berani sendiri? Yakin. Pak Yanti, kamu berangkat sendiri? Berangkat sendiri. Niat baik emang ya. Saya berangkat sendiri ke sana. Ya sini kan sudah ada Fatma kan. Saya berangkat sendiri. Ya tanyain mau ke sini apa? Tujuannya apa? Yang pertama saya silaturahim. Yang kedua tujuannya untuk melamar anak bapak. Terus Ya namanya orang tua, tahu-tahu ada cowok kesini siapa ini, tahu-tahu minta ya ditolak lah otomatis ya kan. Nah, yang mana nggak kenal. Fatmanya juga nggak siap gitu kan. Iya juga bisa jadi. Tapi kamu sebelum ke sana itu ngomong dulu nggak atau Oh iya pasti. surprise? Ngomong Enggak, dulu. ya pasti Monggo ngomong dulu. Artinya kan orang tua tahu. Tahu. Berarti yang nolak itu Fatmanya atau orang tua? Orang tuanya awalnya. Terus. Ayah atau ibu? Ayah tahu kalau itu. Oh. Ya yang pasti keduanya sudah rembukan. Nah, Bahasanya gimana? Nolak Bahasa ingat nggak? penolakannya gimana? ya nanti dulu gitu. Nanti dulu. Ya kan itu kan suatu kode keras kan kalau gitu. Nah, itu kan awal puasa. Jadi terus kemudian pas ketika lebaran itu saya gunakan momen. Duh, rono mana sampean? Iya. Kok kendel? Momen itu harus digunakan. Harus kita bisa membaca momen. Momen sendiri. Itu. Kamu Ente kurang peka dan kurang gerak ente. Mitra muslim itu. Saya telepon ke Fatma. Gimana? Waktu lebaran, mohon maaf lah batin. Saya bisa ngomong sama ibunya sekali saya minta maaf. Barangkali mungkin saya kesana waktu itu ada kesalahan atau apa. Kendel kata sampean? saya. Iya. iyalah. Itu, Bos. Terus ibu lagi di Pare. Di Pare. Di mana ini? Di Lumajang, di Jember. Ya udah kalau gitu kapan baliknya? Baliknya berapa hari gitu. Ya udah nanti saya ke sana aja sekalian main gitu kan. Saya ke sana. Itu juga boleh sama ini. Boleh, sana main ke sana. Oh. Tapi waktu itu nggak ada ibunya, hanya ada bapaknya. Ngobrol sama bapaknya. Ngobrol sama bapaknya. Bapaknya mertua laki-laki saya itu tergolong pendiam. Kayak Dani. Kayak aku. Ya, yang enggak lebih pendiam lagi, susah apa kayak ngobrol itu susah. Tapi waktu sama saya ngobrolnya tuh sudah kemana-mana di sejarahnya Fatma gimana, diri saya sampai kecil sampai gede ceritakan semua sampai saya bingung. Bapak itu dulu nggak pernah cerita kayak gitu ke orang lain gitu. Sama-sama kok kayak gitu.
Ada unsur apa ini? Ada apa ini? Ada amalan-amalan. Pokoknya nggak tahu ya, waktu itu dari dalam hati saya itu ketika ditolak itu ya Gak nyerah. pasti ada rasa Kecewa, sakit sedih, hati, sakit hati itu pasti. Tapi sangat ada kata-kata dalam hati yang sangat minor sekali sedikit deh. Gini bahasanya kasarnya. Itu Halah, jodohmu. enggak, halah dikit, halah dikono dak wis nyerah. Mosok lanang kau ngene. Gitu. Akhirnya Catet, Oh, Bro. dan, Catet. Catat, Bro. halah ditolak, halah setelah sekali aja kok nyerah gitu. Ya Terus? udah. Ya tapi itu kan minor, Mas. Yang apa ini yang Mayor. mayoritasnya itu lebih Oh, salah. kayak kamu itu siapa kayak gitu-gitu sudah yang kayak yang menurunkan apa ini mental Semangat, kita ya. mental kita lebih diturun, tapi yang minor itu malah justru yang membakar. Akhirnya Terus dari ngobrol sama bapak tadi, Kenapa? responnya gimana habis itu? responnya baik. Habis itu ke situ lagi apa enggak sampai? Enggak, habis itu terus Itu kan Idul Fitri ya? iya Terus lanjut setelah itu? setelah Idul Fitri ya saya tanya lagi ke orang tua gimana, masih boleh nggak? Ya sudah Mas, kesini aja. Nah, ketiga kali sama niku Runu dewe. Ya kesini lagi sana. Dewi? Ya sendiri lagi. Untuk memastikan. Jadi 3 kali saya ke sana. Keempat kalinya langsung lamaran. Ketiga kali Kak sama Ketiga itu ngobrol di gimana? mana maksudnya? Ketiga itu ya kita deal, maksudnya Bang Didilan ya bener-bener Serius. Ngobrol serius. serius. Tanggal, Kapan dan- tanggalnya? kayak Tanggal nikah. Lamaran, lamaran, ya. oh. Oh, jadi 3 kali pertemuan yang keempat langsung khitbah. Gitu Pak. Karena awalnya itu kan Forma kan di sini kan sendiri gitu kan. Rantau ya dia. Merantau gitu. Luar biasa. Disimulkan sedikit coba. Kan biasanya raga. Iya, memang Dan ini. itu, oh, Iya. apa hikmah yang bisa kamu ambil, Dan? Laki-laki kalau ditolak sekali jangan pernah mundur. Lanjut. Si. Kuseng guyu aja. Karena omongannya Dani itu kurang apa ya? Karena nggak ada dasar pengalaman. Iya, apa itu. gitu. Si, kamu pernah ditolak, Pak? Nggak pernah lah. maksudnya. Oh, jangan Gimana sombong. mau pernah ditolak dia nyoba Nggak aja pernah belum. meminta. Iya. Iya, tapi Gimana? beneran belum pernah meminta. Jujur ini pernah ya? Nggak tahu, bingung aku. Belum kayaknya. Belum pernah meminta. Pernah kayak. Enggak, wis jangan ngomong meminta. Pernah nggak ketemu salaman atau silaturahim seperti Mas Edi ke Orang orang tuanya. tuanya? Sendiri. Saya kan sendiri. 3 kali sendiri Nggak terus. berani aku kayak gitu. Kenapa? Iya, Pertanyaan, ngobrol apa maksudnya? pertanyaannya bukan berani atau nggak berani, pernah atau tidak? Nah, Nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Ketemu sama orang tuanya? Kalau sama rame-rame itu loh, rame-rame kayak satu sekolah gitu ya pernah. Tapi ya bukan sendiri kan, itu tujuannya kayak main-main aja di situ. Ke rumah si doi. Iya. Oh, berarti sudah ada si doi. Sudah punya berarti. Bukan. Iya cuma Ceplosan deh. Ceplosan Mas. kayak rasa mengagumi kan ada. Rasa mengagumi, tapi kan loh, nggak berlanjut emang nggak berlanjut. Oh, nggak berlanjut. Iya, nggak berlanjut. Cukup sampai di situ aja. Kira-kira sampean berani nggak kayak saya ngobrol ke orang tuanya nanti? Sendirian loh saya itu ngobrol. Nanti. Iya, enggak maksudnya minta gitu, minta restu. Ya kalau sekarang ya insya Allah berani paling. Oh iya. Paling. Sendirian loh, saya waktu itu sendirian. Sendirian nggak ngajak konco. Nggak ngajak siapa-siapa, Tapi sendirian. materinya apa itu? Materi. Silat Kamu bukan ngisi seminar, Rafi. Silaturahmi. Minta. Kan, sampean pasti kan berdebar-debarnya berbeda ya. Sama berdebar-debarnya mungkin Soalnya gini, kalau ke ini mengalihkan Enggak. pembicaraan. waktu saya ke sana itu memang ini niatan saya tuh pertama saya niat baik, nggak ada niat buruk, nggak ada niat apa-apa, insya Allah dibantu, saya bilang kayak gitu. Nggak, walaupun ya ada berdebar tapi intinya saya pokoknya niatnya baik, saya nggak mau nggak niat jelek atau apa kayak gitu. Ya lancar aja. tapi sampean sudah tahu ya konsekuensinya ya. Wis ya paham. Ketika saya melangkah itu sudah tahu semua kemana. Iya, oh ini kayak gini-gini. Ya udah nggak masalah. Saya masih bisa menanggulangi risikonya kayak gitu. Oke. Oke. Pemirsa, kita jeda aja. Oke. Dan sebenarnya itu kalau sendiri itu aslinya malah lebih enak daripada kamu langsung membawa orang tua. Betul. Itu sakitnya malah lebih berasa. Betul. Ketika Kalau kamu langsung ditolak. Heeh. Maksudnya kan
kita ngomong dulu. Ngomongnya kan silaturahim. Gimana dulu materinya sendiri. maksudnya? Ya ngomongnya ini intinya saya telah silaturahim. Silaturahim Ya. apa Mas maksudnya ini? Silaturahim ya ingin berkenalan, intinya gitu. Saya sudah kenal dengan Putri misalkan Bapak. temen Putri Bapak. Ini saya temen apa itu kuliah gitu ya. Gajinya Ngomong. berapa? Loh, masalah gaji nanti bisa ini dipertimbangkan Pak. Tentu keahlian saya dulu yang mungkin disampaikan. Saya penyiar. Oh, gitu biasanya. Ya, monggo kamu. Kamu kok kena mental block masalah gaji? Iya. Loh, enggak. Padahal seorang muslim sudah mencukupi loh. Ya banyak kalau dari seorang muslim nggak terhingga. Nah iya. Bahkan investasinya bukan di dunia kan. Akhirat di surga. Dunia akhirat kalau seorang muslim kan. Kayak tadi keilmuan yang didapat Mas Edi itu bisa diterapkan di luar kan itu investasi juga kan. Nah itu Nyambung ke PMD. terus apa yang membuat kamu kok Ya belum mungkin ya kayak belum Berani. yakin bisa gitu. Oke, baik. Jadi kita nggak terasa udah di penghujung acara. Jadi Ya, yang intinya- bisa kita ambil dari Mas Edi ini perjalanan awal karir, kemudian yang dia nggak mau bosan untuk belajar gitu ya. Ingin selalu mempelajari hal-hal yang baru karena motivasinya ya itu untuk memberikan kemanfaatan untuk orang lain gitu kan. Kemudian masalah jodoh tadi luar biasa sekali, bisa diambil motivasinya atau inspirasi dari Mas Edi tadi. Ketika ditolak satu kali, kamu harus bergerak 2 kali. Betul. Mas Edi datang pertama ditolak, Ya. terus datang 2 kali langsung berbuah khidbah. Oh, Masya Allah. Artinya kalau disimpulkan cinta ditolak bukan dukun bertindak, tapi cinta ditolak, ayo bertindak lagi gitu kan. Itu Bertindak benar. lagi kan. Dan yang terpenting adalah peka dan Nah, itu Peka, tadi. peka dengan situasi hal Betul. sekitar, dengan mana nih yang sekiranya jodoh saya, itu kan itu harus punya insting kan gitu. Benar Mitra Mus. Jadi peka ini perlu. Peka itu perlu. Peka ada singkatannya apa? Peka. E. Pelajari. E. Kepala tebak-tebakan. Ekonomi. Pelajari ekonomi. Peka itu perhatian. K itu kasih. Jadi setelah memperhatikan, kemudian ada sesuatu, kasih sesuatu. Sesuatu maksudnya itu suatu tindakan. Seperti Mas Edi kan perhatian, ada kayaknya kok ada respon, kasih sesuatu, datang ke rumahnya, gitu kan. Kasih sesuatu. Nah, kamu peka tapi Itu Mitra. nggak ada kasih sesuatunya kan ya nggak jadi Nggak, jadi. kayaknya ini nggak peka Mas. Ini tuh nggak peka. Oh, nggak peka ya? Nggak peka sama sekali. Nggak. Buktinya banyak yang apa ini nge-share tapi daninya menutup diri. Ya, Terus- jadi kesimpulannya Ya terus kayak modus-modus dikit gitu tadi. Ya, misal, kayak gitu. itu perlu juga. Karena apa? Ya karena itu tadi. Karena cewek itu nggak bisa. Kalau cowok beda ya. Cowok itu kadang bisa love at first sight. Jadi lihat cewek cantik bisa langsung suka. Tapi cewek belum tentu. Jadi dia bisa suka itu karena setelah terbiasa. Terus perilakunya, ngomongnya. Lah modus-modus kecil seperti ini yang penting niatnya baik loh, ya nggak hanya dimodusin kayak kamu dulu kan suka modusin toh. ghosting. Terus nikahnya sama orang lain. Bukan. Aduh, kayak ikut-ikut saya, kayak ikut-ikut Bukan saya. seperti itu. Bukan. Saya itu melanjutkan seperti yang sering disampaikan, sambung silaturahim. Saya sambung silaturahim. Kalau dari sana kan kalau nggak ada tambahan rizki, ya mungkin kan tambahan link yang lain. Ghosting ya. Ghosting nanti. Tambahan ke link yang lain kan gitu. Iya, ini seperti itu. Jadi Iya. usaha-usaha apapun itu tetap harus kita lakukan dan jangan minder ya teman-teman. Ya. Oke. Semangat untuk Dani. Semangat Mitra Muslim ya. Jangan Semangat lupa untuk tadi. jomblo-jomblo di luar sana. Semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kalian berstatus jomblo. Amin. Amin ya robbal Kita tutup alamin. dengan kafaratul majelis. Jangan. Seperti biasa. Ada basi-basi. Punya quote ini. Silakan. Persiapkan Septian. Quote bukan, aku juga belum. Sedang mikir. Kita mikir semua ini. Oke, monggo dari Mas Dani dulu. Gak lah, Saya mikir ini. Saya belum siap. Kata mutiara mulu Ki. Pak Buto. Apa nanti 3 tahun ini banyak Mitra Muslim kata mutiaranya. Iya. apa ya? Mahfudat lagi ya. Iya. Jadi sama-sama
di podcast MID ada hafalan Mahfudot nanti kita terus. Gak apa-apa, manfaat tuh menarik gitu. Iya. Ini Mahfudot yang atau kata mutiara yang sering disampaikan dan mungkin banyak yang sudah hafal lah. Berbicara tentang cinlok, cinta lokasi, kemudian love at first sight, pandangan pertama. Jadi biasanya seseorang melewatkan jodohnya itu ya karena dia nggak peka dengan situasi dan kurang kurang peka batinnya sama matanya. Jadi kalau di Mahfudotnya itu ada undur makola wala tandur mankola. Lihatlah apa yang disampaikan, tapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Nah, tapi di zaman seperti saat ini itu kalau menurut saya pribadi ini ya itu kurang relevan. Saya bukan menyalahkan yang buat Mahfudot tadi, tapi undur makola wandur mankola. Jadi lihat materinya, lihat sisi belakangnya dan lihat siapa juga dia menyampaikan. Jadi seperti itu. Siapa yang bisa, apalagi di zaman media sosial seperti saat ini, kita harus tahu juga kan sumbernya dari mana. Betul. Undur makola, apa materinya, wandur mankola, dan siapa yang nulis materi ini, siapa yang nulis berita ini, seperti itu. Jadi seperti itu mitra muslim, harus peka dan digunakanlah ini mata dan hatinya itu, instingnya itu untuk siapa tahu ini jodoh saya, siapa gitu. Oke. Luar biasa. Oh iya. Ya, Instagram masing-masing. Oke, dari siapa lanjutnya? Saya gimana? Cukup panjang ini. Saya put lagi. Oke. Bicara tentang tadi saya ngomong ya tentang silaturahim, barang siapa yang mungkin saat ini ingin segera dipertemukan jodohnya, perbanyak silaturahim gitu ya. Karena ketika kita ingin mendapatkan banyak rezeki itu adalah dengan silaturahim. Dan jangan lupa tips berikutnya bukan hanya silaturahim, seperti halnya yang sering disebutkan tahadu gitu ya. Artinya kalau silaturahim ya jangan hanya silaturahim tapi bawa sesuatu. Minyak goreng. Bawa minyak goreng boleh. Dengan seperti itu beri sesuatu seperti hanya Mas Edi tadi kan memberi sesuatu kebahagiaan, monggo ikhlas saja. Nah, akhirnya kan berlimpah dengan senang. Pasti orang itu senang kalau diberi dan imbalannya apa? Pasti juga kita akan direspon dengan baik dan lain sebagainya. Itu ya, tahabu. Oke. Duanya pakai bahasa Arab. Bahasa Inggris. Kamu kan Enggak usah pakai bahasa Arab aja. Oke. Tapi ini sebenarnya bukan Mas Edi. Aku harus mikir bahasa teknik. Komputerisasi. Bagi yang saat ini sedang berjuang mitra muslim ya, ada salah satu kata mutiara dan jangan pernah menyerah karena manjada usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, tidak akan mengkhianati usaha Anda. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Edi tadi. Kalau misalkan jodoh ya pasti berjodoh Mas yo. Kalau enggak ya pasti enggak akan nikah lah sekarang. Ya semoga langgeng dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yuk. Mas Edi. Yuk. Under pressure. Bawa tekanan. Enggak ada persiapan sama sekali. Iya, atau nanti bahasa administrasi juga boleh. Bahasa sembarang enggak boleh. Pesan-pesan aja. Oh, enggak mau pesan. Berdasarkan pengalaman saya. Iya. Jangan pernah meremehkan hati yang minor. Kadang hati yang minor itu justru malah membuat perubahan. Nah, itu. Karena saya kan itu waktu yang dulu kan ya bukan justru malah menaikkan saya dari minor itu tadi. Jadi kalau kata guru saya ini ya. Mahfudot ini. Enggak. Enggak. Ini pesan tapi bahasa Arab aja. Oh iya. Bahasa Arab. Jadi sal domi rok.
tanyakan ke hati kecilmu. Jadi Nah, itu. kita kan punya minor tadi maksudnya hati kecil. Iya, benar. Kita punya hati, tapi di dalam hati itu ada hati kecil. Hati kecil itu yang berbicara tentang kita bisa membedakan mana yang baik atau yang buruk gitu kan. Kita mau nyikat aja, tapi hati kecil kita pasti bilang Jangan, ojo. Tuso. Nah, itu hati kecil. Sal domirok, tanyakan ke hati kecilmu, insya Allah bisa berbuah ke perubahan. Betul. Luar biasa sekali. Cocok jadi motivator. Terus Mas. Oke, terima kasih yang sedikit ini semoga menginspirasi dan juga menjadi motivasi, semangat buat teman-teman. Semoga Allah mudahkan bertemu dengan jodohnya. Amin. Setelah Ramadan, kita biasanya bersalam-salaman, semoga bisa bersalaman dengan calon mertua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salim gitu. Dan jangan lupa kalau kalian sudah dapat jodoh, sudah punya jodoh, nanti weddingnya sama kita-kita. Oke. Sama saya dan Raga. Dan khutbahnya Dani. Iya, kita MC siap. Live YouTube Mas Edi. Mas Live, Edi. bukan live. Soundnya di 57. Semua bisa disoros. Iya. Oke, terima kasih yang sudah melihat dan juga jangan lupa di like, subscribe dan juga diklik tombol Lonceng. loncengnya sehingga akan ada pemberitahuan untuk Anda. Jangan lupa juga di follow Instagramnya Mas Edi. EDDY.Haryanto. Oke. Raga Satria. Dani Abdurrahim. Septian Muhammad. Terima kasih, sampai jumpa di edisi MID yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.